Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, saya akan berbagi tentang peningkatan kompetensi kita melalui kegiatan pelayanan Kemendikbud. Yang pertama, kita masuk ke SIM PKB. Nah, di sini sudah ada, jadi saya tinggal klik untuk masuk ke SIM PKB. Nah, kita klik portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, di bagian portal layanan program Kemendikbud ini ada berbagai kumpulan jalan pintas menuju aplikasi program GTK Kemendikbud untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan apa yang disajikan oleh Kemendikbud kepada kita. Nah, di sini ada sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini sementara mau berjalan. Kemudian ada guru penggerak. Nah, guru penggerak ini sudah terlaksana, tinggal menunggu pengumuman. Nah, kemudian di portal ini untuk memahami dan mengetahui tentang pendidikan keterampilan hidup. Nah, kita masuk di portal guru belajar dan berbagi. Nah, sekarang kita klik portal. Nah, di portal guru belajar ini tampilannya ada dua, yaitu Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Nah, kita masuk di Ayo Guru Belajar. Nah, di Ayo Guru Belajar ini ada beberapa seri yang harus kita pahami. Nah, di sini ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri belajar mandiri, ada seri pendidikan inklusi, dan ada seri asesmen kompetensi minimum. Nah, seri asesmen kompetensi minimum ini sudah terlaksana. Nah, saya kira semua teman-teman sudah melewati seri asesmen kompetensi minimum dan sudah memiliki sertifikat. Nah, di kegiatan tahap ini saya imbaskan yaitu seri pendidikan keterampilan hidup. Nah, kita klik. Nah, di sini muncul dari beberapa 4 seri ya. Di sini muncul 5 seri. Nah, seri masa pandemi COVID-19 ini juga sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana. Nah, yang perlu kita pahami di sini kita adalah bagaimana seri pendidikan keterampilan hidup yang sementara berjalan. Ya. Kita klik selengkapnya. Dari sini ada beberapa materi yang perlu kita pahami, yaitu apa tujuan daripada program pendidikan keterampilan hidup ini. Kemudian siapa saja yang menjadi peserta program guru belajar dan berbagi seri pendidikan keterampilan hidup. Untuk program kota PKH ini sudah penuh, maka kita yang belum sempat mengikuti di tahun ini, insya Allah akan diberikan kesempatan di tahun berikutnya. Kemudian kita klik mulai belajar. Nah, kita masuk di mulai belajar. Nah, pada saat kita masuk mengklik mulai belajar, di sini akan muncul nama data kita, nama, kemudian kita masuk di dalam komunitas. Ya, di sini sudah muncul ya. Ya, di sini saya masuk di komunitas MGMP IPA. Ya, MGMP IPA. Ya, di sini ada 5 seri, yang kita akan pahami adalah pendidikan keterampilan hidup dengan kita masuk klik
selengkapnya. Setelah kita mengklik selengkapnya akan muncul tampilan, ya tampilan seperti ini. Nah, pada saat kita mendaftar PKH itu akan di data kita akan muncul bagaimana cara memulai daripada bintang tersebut. Nah, karena saya di program ini saya sudah mengikuti bagian binteknya. Ya, jadi di sini kebetulan saya berada di posisi angkatan 3 dan saya sekarang mengikuti tahap kedua yaitu coaching klinik. Ya, coaching kliniknya. Di coaching klinik ini kita akan diberi lebih mendalam tentang materi seri PKH. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu pengimbasan. Nah, dari apa yang saya dapatkan di PKH ini saya akan imbaskan kepada rekan-rekan teman sejawat untuk bisa bergabung nantinya dan bisa lebih memahami apa daripada PKH tersebut. Nah, di PKH ini ada beberapa modul yang kita lalui, yaitu ada 5 modul yang kita lalui nanti. Ya, di berbagai modul tersebut ada beberapa materi-materi yang akan kita pahami dan kita ikuti dari materi PKH. Nah, terkhusus terkait tentang bagaimana cara kita mengajarkan PKH ini kepada peserta didik kita. Nah, jadi ada 5 modul. Ya, yang modul pertama yaitu mengenai diri sendiri. Apa yang terkait pada modul pertama ini mengenai diri sendiri itu bagaimana memahami identitas saya, ya. Kemudian bagaimana mengekspresikan perasaan, bagaimana seseorang jika menjalani pubertas. Nah, kepercayaan diri terhadap tubuh. Kemudian modul 2 itu membahas tentang membentuk kebiasaan sehat. Nah, apa yang perlu kita pahami dalam membentuk kebiasaan sehat? Yaitu bagaimana kebersihan diri, olahraga, dan gizi. Ya, bagaimana akibatnya jika kita merokok, meminum minuman yang mengandung alkohol, serta mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian bagaimana terkait tentang kebiasaan menggunakan internet dan media sosial. Nah, itu. Kemudian modul ketiga di sini yaitu bagaimana mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Apa yang kita bahas di modul ketiga ini? Nah, di modul ketiga ini kita membahas bagaimana cara berteman, bagaimana itu cinta, bagaimana itu kesehatan reproduksi, dan bagaimana terkait tentang kesehatan seksual. Nah, modul keempat yaitu bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, apa yang kita bahas di sini yaitu ada hak asasi manusia, ada kesetaraan gender, kemudian perdamaian dan konflik, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kemudian juga di modul 5, melakukan aksi bersama. Apa yang kita bahas di aksi bersama ini, yaitu bagaimana mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, bagaimana menentukan sasaran dan tujuan, dan bagaimana merencanakan sebuah proyek. Nah, dari 5 modul ini
apa yang kita pahami dan apa yang perlu kita integrasikan kepada peserta didik kita. Nah, di PKH ini juga yaitu kita terapkan juga yaitu di dalam pembuatan RPP dan silabus sebelum kita masuk mengajar. Nah, bagaimana RPP-nya? Nah, RPP-nya kita sesuaikan dari modul yang ada. Terima kasih teman-teman. Itulah apa pemahaman singkat tentang apa itu PKH, ya PKH Pendidikan Keterampilan Hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.